Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa proses naturalisasi pemain keturunan Justin Hubner kembali dilanjutkan. Kabar tersebut diungkapkan oleh Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya Jumat 3 November 2023. Justin Hubner tidak perlu menjalani rangkaian urusan naturalisasi dari awal. Kini Justin Hubner tengah menunggu surat keputusan presiden atau kepres diterbitkan. Setelah pembicaraan lebih lanjut, proses naturalisasi salah satu pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah Indonesia, Justin Quincy Hubner, sudah masuk tahap akhir. Selanjutnya tinggal menunggu keputusan presiden dan pengambilan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia, tulis Menteri BUMN tersebut. Sementara itu, Erick Thohir berharap hadirnya Justin Hubner bisa menjadi kekuatan tambahan bagi timnas Indonesia. Justin Hubner pun bisa menyusul Iver Jenner dan juga Rafael Strijk yang sudah promosi ke timnas senior Indonesia. Usai diumumkan bakal dinaturalisasi untuk timnas Indonesia, Justin Hubner berlaga bersama Wolves U21 dalam lanjutan Premier League 2, yakni pada Jumat 3 November 2023. Justin Hubner pun menjadi starter saat Wolves U21 bermain imbang dengan Nottingham Forest U21 Jumat malam atau Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Pemain kelahiran Belanda itu juga menjadi kapten untuk Wolves. Seperti diberitakan sebelumnya, Justin Hubner dipastikan melanjutkan proses naturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Justin Hubner tinggal menunggu surat keputusan presiden atau kepres diterbitkan untuk diambil sumpah warga negara Indonesia atau WNI, seperti konfirmasi Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sementara itu, Justin Hubner juga merespon dengan senang dengan membagikan postingan Erick Thohir di Instagram pribadinya. Ia juga membubuhkan emoji tangan berbentuk love di postingan mengenai pengumuman naturalisasi dirinya. Kapan Justin Hubner bisa perkuat timnas Indonesia? Ya, pertanyaan ini mungkin banyak terlintas di benak para pecinta sepak bola Indonesia. Sementara itu, belum ada keterangan lanjutan baik dari PSSI maupun pemerintah Indonesia. Berhubung proses naturalisasinya sudah sampai tahap akhir, Justin Hubner diperkirakan paling cepat bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan paling lambat Maret 2024. Dengan catatan jika proses naturalisasi bek 20 tahun itu berjalan lancar tanpa ada aral melintang. Sementara itu, Piala Asia 2023 sendiri akan digelar di Qatar pada tanggal 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Dan sebelum ajang ini dimulai, proses naturalisasi Justin Hubner diharapkan telah rampung, sehingga bisa memperkokoh pertahanan timnas Indonesia. Sinteyong terus berupaya untuk memperkuat pertahanan timnas Indonesia dengan menaturalisasi pemain berposisi sebagai bek. Saat ini PSSI sedang mengupayakan 3 pemain untuk dinaturalisasi. Mereka adalah Nathan Chueon, Jay Itzis dan juga Justin Hubner. Proses naturalisasi Nathan Chueon dan juga Jay Itzis sendiri sudah mencapai tahap di DPR. Sementara itu, hal itu tentu bakal membuat lini belakang timnas Indonesia semakin padat dengan pemain naturalisasi. Seperti yang diketahui, 3 pemain tersebut merupakan pemain yang berposisi sebagai bek. Jay Itzis berposisi sebagai bek tengah. Nathan Chueon merupakan bek sayap kiri. Sedangkan Justin Hubner juga berposisi sebagai bek tengah. Di samping itu, di posisi bertahan sendiri, timnas Indonesia sudah memiliki pemain naturalisasi lainnya, seperti contohnya Yordi Amat, Shane Patinama hingga Sandy Walsh. Kurang dari 1 pekan lagi, timnas U17 Indonesia akan bertarung di Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar pada tanggal 10 November sampai 2 Desember mendatang. Sementara itu, masyarakat Indonesia diminta tak pesimis dengan permainan timnas U17 Indonesia di turnamen tersebut. Hal ini diharapkan oleh pengamat sepak bola Kesit B. Handoyo saat dihubungi oleh awak media Jumat 3 November 2023. Kesit meminta agar masyarakat Indonesia tetap memberikan dukungan penuh kepada tim asuhan Bima Sakti tersebut. Jangan sampai rasa pesimis itu menjadi sesuatu yang terus digaungkan. Apalagi ini menjadi penampilan perdana timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023, kata Kesit. Ya, masyarakat Indonesia harus tetap percaya penuh kepada para pemain timnas U17 Indonesia. Meskipun tidak mendukung langsung di stadion, masyarakat harus tetap memberikan semangat kepada para pemain timnas U17 Indonesia. Dukungan ini perlu kepada pemain-pemain muda kita supaya bisa mendapatkan pengalaman tampil di Piala Dunia U17 2023. Dan ini harus dimanfaatkan dengan baik, kata Kesit. Media Vietnam The Tau 247 mengulas gol pemain timnas Indonesia Elkan Bagot untuk Ipswich Town di ajang Carabao Cup 2023-2024 kontra Fulham.
Menurut mereka, ini adalah pertanda baik bagi skuad Garuda jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, media Vietnam beramal Elkan Bagot jadi masalah besar bagi timnas Vietnam saat hadapi timnas Indonesia. Namun untuk Indonesia, ini adalah sebuah pertanda membahagiakan karena bek nomor 1 mereka sudah pulih dari cedera dan siap untuk bermain. Tak hanya itu, dia juga bersinar dengan mencetak gol. Demikian tulisan media Vietnam The Tau 247. Di samping itu, timnas Vietnam juga segrup dengan timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun kedua tim baru bersua pada Maret 2024 mendatang. Media asal Vietnam Giao Thông menyoroti 27 pemain timnas Indonesia yang dipanggil untuk 2 laga awal di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut media Vietnam itu, Garuda memiliki skuad yang menakutkan meski tanpa adanya 2 gelandang andalan yakni Ivar Jenner dan juga Marcelino Ferdinand. Giao Thông mengakui skuad timnas Indonesia mengerikan. Meski begitu, media Vietnam itu pun percaya skuad tersebut bukanlah tim terbaik yang dimiliki Sinteyong. Sebab, ada 2 nama penting yakni Marcelino dan Ivar Jenner yang absen karena cedera. Dan media Vietnam itu percaya jika ada Ivar Jenner dan juga Marcelino Ferdinand, Garuda mungkin akan lebih menakutkan lagi. Namun kali ini daftar tim yang dipanggil bukanlah skuad terkuat mereka. Karena 2 pemain bintang Marcelino Ferdinand dan gelandang Ivar Jenner mengalami cedera. Namun dengan sisa pemain yang ada, Garuda tetap diapresiasi tinggi dan menjanjikan bakal menjadi tim yang berpeluang merebut tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bunyi keterangan dari media Vietnam Giao Thông dikutip Sabtu 4 November 2023. Stefano Lillipali menyebut kata lalat dan kotoran usai sekali lagi disisihkan Sinteyong dalam pemanggilan timnas Indonesia. Sebanyak 27 pemain dipanggil Sinteyong untuk menghadapi 2 negara yang lebih kuat, tetapi tak ada nama Lillipali. Padahal Lillipali merupakan pemain lokal dengan keterlibatan gol paling banyak di Liga 1 2023-24. Sayang, Sinteyong seperti menutup mata atas performa tersebut dan memilih memanggil pemain lebih muda di sektor penyerangan. Orang bijak berkata, lebah tidak membuang waktunya dengan menjelaskan pada lalat bahwa madu lebih baik daripada kotoran. Baca itu lagi, tulis Lillipali di akun pribadinya Jumat 3 November 2023. Akan tetapi tak berselang lama unggahan itu dihapus. Dan dihapusnya unggahan tersebut mengindikasikan Lillipali menyadari bisa memantik api lebih besar. Analogi lebah dan madu jelas bisa diartikan sebagai dirinya dan juga performa menggilapnya di Borneo FC. Tetapi untuk lalat dan kotoran, perlu interpretasi berani untuk menyebutkan kepada siapa analogi itu dimaksudkan. Yang bisa saja diduga, Lillipali berusaha untuk meyakinkan publik bahwa Sinteyong melakukan kekeliruan dengan tak memanggilnya ke timnas Indonesia. Pelatih kepala timnas Irak Jesus Casas mengungkapkan pemainnya menolak untuk bermain di Eropa. Padahal Jesus Casas menginginkan pemainnya memiliki pengalaman di Eropa. Namun mereka menolak karena perbedaan gaji yang mereka terima bisa hilang lebih dari setengahnya jika bermain di Eropa. Lebih lanjut, pelatih asal Spanyol ini membandingkan jika di Irak bisa mencapai $10.000 Amerika Serikat dan di Eropa hanya $5.000 Amerika Serikat. Dan pendeknya usia karir pemain sepak bola membuat pemain Irak harus mengumpulkan biaya pensiun dengan memanfaatkan masa emas mereka. Sementara itu, beda dari Irak, pemain timnas Indonesia semangat berkarir di luar negeri. Kini pemain timnas Indonesia lebih banyak memilih untuk berkarir di luar negeri. Bahkan Asnawi Mangkualam merelakan gajinya yang besar di PSM Makassar turun drastis ketika pertama kali bergabung dengan klub kasta kedua Korea Selatan Ansan Greeners. Dan Asnawi bersyukur klub lamanya PSM Makassar melepaskannya dengan bebas transfer agar memuluskan langkahnya bermain di luar negeri. Kepada media Korea Selatan Best 11, Sinteyong ngaku bangga dongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia. Bukan hanya bangga, pelatih 54 tahun tersebut semakin percaya diri bahwa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dan Timnas Indonesia U23 ke Olimpiade Paris 2024. Saat saya pertama kali ke sana, sepak bola Indonesia berada di pinggiran. Tim ini turun ke peringkat 175 dalam peringkat FIFA. Ketika saya melatih mereka satu persatu, saya bisa melihat para pemain mengikuti dengan baik. Belum lama ini kami naik ke peringkat 145 dan saya merasakan pencapaian. Kini saya punya kepercayaan diri untuk membidik Olimpiade Paris 2024 dan Piala Dunia 2026. Bagi saya ini adalah rangsangan dan penggerak yang menciptakan energi. Saya sangat senang. Ungkap Sinteyong kepada Best 11 dikutip Sabtu 4 November 2023.
Penyebab Sintayong samakan dirinya dengan pelatih legendaris Belanda Guus Hiddink terungkap. Juru taktik 54 tahun itu mengaku bahagia selama menjadi pelatih timnas Indonesia. Selayaknya Guus Hiddink yang bahagia ketika menukangi Korea Selatan. Saya sangat bahagia di Indonesia. Sama seperti dulu pelatih Guus Hiddink bahagia di Korea Selatan, Sintayong juga berbahagia di Indonesia, meski mungkin tidak sebatas itu. Ungkap Sintayong kepada media Korea Selatan Best 11 dikutip Sabtu 4 November 2023. Bagi yang belum tahu, Guus Hiddink merupakan pelatih legendaris asal Belanda yang pernah melatih timnas Korea Selatan. Di bawah racikan Hiddink, Korea Selatan menjelma menjadi tim kuda hitam yang tangguh dan juga ditakuti para lawannya. Prestasi terbaik Guus Hiddink di negeri ginseng yakni berhasil membawa timnas Korea Selatan lolos ke semifinal Piala Dunia 2002 dan menjadi juara keempat. Lolosnya Taeguk Warriors hingga semifinal merupakan rekor terbaik tim negeri ginseng itu di Piala Dunia. Pencapaian tersebut tak lepas dari kontribusi Guus Hiddink yang berani merevolusi permainan Korea Selatan. Lebih lanjut, Sintayong berterima kasih kepada para pecinta sepak bola Indonesia yang telah mendukungnya selama mendukangi timnas Indonesia. Saat saya bekerja keras untuk meningkatkan sepak bola Indonesia selangkah demi selangkah, saya merasa fans Indonesia menyukai dan mencintai saya. Jadi terima kasih banyak, jelas Sintayong. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.